Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pimpinan, saya ambil lain. Siap! Gerak! Laporan pengatur upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Siap mulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh tim
Ta'ala. Semoga para penduduk kita yang sudah menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa berikan. Ini kita mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nanggung remaja diri baan bendera, bela nusa bangsa. Kau pun genang, wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Kami, Sivitas Akademika SMP Negeri 7 Batang, siap meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
melalui 1. Mewujudkan satuan pendidikan ramah anak dengan cara memenuhi hak dan melindungi semua peserta didik selama berada di satuan pendidikan. 2. Mewujudkan kondisi satuan pendidikan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. 3. Melaksanakan pendidikan tanpa kekerasan. 4. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dengan landasan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta partisipasi anak. 5. Menciptakan pembelajaran berbasis keteladanan. 6. Membina peserta didik sehingga menjadi duta satuan pendidikan ramah anak dan semua orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat anak. 7. Menciptakan satuan pendidikan bebas dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 8. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang menyediakan pangan jajan sehat, informasi layak anak, bebas pornografi dan porno aksi, serta menciptakan lingkungan sekolah bebas asap rokok, minuman keras, dan nafsa, serta aman bencana dan hijau. Batang, 18 November 2024, Sivitas Akademika SMP 7 Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Batang beserta Bapak Ibu guru dan karyawan tata usaha. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Polres Kabupaten Batang, ada Bapak Kasat Bimas dan Kasat Perlindungan Anak yang hari ini bisa hadir di SMP Negeri 7 Batang. Tidak lupa yang saya cintai, anak-anak kelas 7 sampai kelas 8 SMP Negeri 7 Batang yang sangat saya cintai, saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan tugas belajar dari pagi siang nanti. Semoga senantiasa kita diberikan kelancaran, kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, izinkan saya mengapresiasi pelaksanaan upacara pagi hari ini dari awal sampai detik ini. Saya lihat sudah berjalan dengan baik, lancar. Terima kasih saya ucapkan untuk petugas, kemudian untuk anak-anak yang sudah berbaris dengan rapi dan bisa mentaati tata cara upacara pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, anak-anak, pagi ini kita bisa berkumpul. Tentunya anak-anak bertanya, kok bisa dengan hari Senin biasanya? Kok ada Pak Kabid datang ke sini? Ada bapak-bapak dan ibu polisi datang ke sini, ada apa? Anak-anak, SMP Negeri 7 Batang adalah salah satu sekolah yang melaksanakan program sekolah ramah anak. Tahu anak-anak? Apa itu program sekolah ramah anak? Tahu? Belum? Baik, kalau belum, saya jelaskan sedikit. Sekolah ramah anak intinya bahwa anak-anak berhak bahagia ketika berada di sekolah. Makna bahagia di sini artinya hatinya senang. Kalau dijabarkan ada 8. Tadi sudah disebutkan dalam teks deklarasi. Anak-anak berhak dan harus mendukung dan berhak mendukung. Apa itu sekolah ramah anak? Ada 8 keadaan, 8 kondisi. Yang pertama, bersih.
kemudian aman, yang ketiga ramah, yang keempat indah, yang kelima inklusif, yang keenam sehat, yang ketujuh asri, yang kedelapan nyaman. Sekolah ramah anak, manakala anak-anak pagi jam 7 wajib di sekolah, malamnya itu sudah rindu kepada sekolah. Dan itu aku ingin selama sekolah tetap kangen sama teman-teman, kangen sama bapak ibu guru. Wayahe pulang, jatahnya waktu pulang jam 1, kok cepet temen ya, wis wayahe pulang aku sih kerasa nang sekolah. Artinya hati anak-anak ini bisa terpaut ke sekolah. Sekolah adalah keadaan yang membuat hati anak-anak ini senang, nyaman, dan betah di sekolah. Kesimpulannya itu anak-anak. Nah, dari 8 ini yang pertama bersih. Maka anak-anak, bagaimana sekolah ini bisa mencapai kondisi yang diinginkan harus diusahakan bersama-sama. Sekolah yang bersih, tentunya sekolah yang seluas ini tidak hanya cukup, mohon maaf, tadi sebelum saya sebut, Bapak Ibu wali murid, mohon maaf itu, mohon maaf, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, ketinggalan, bukan berarti meninggalkan. Kita mahalul kotor wanita, manusia kadang-kadang ada lupanya. Mohon dimaafkan ya. Nah, ini yang pertama bersih. Tentunya sekolah yang seperti ini tidak bisa hanya mengandalkan 1 atau 2 orang petugas kebersihan. Maka harus didukung oleh anak-anak. Mulailah dari diri sendiri. Kenapa? Anak-anak coba melihat sampah. Kalau ada sampah berserakan rasanya gimana? Nyaman? Bahagia? Nah, maka dari itu panggilan hati kita menciptakan sekolah yang aman, maka ikut andil. Ketika ada sampah, segera bunuh. Ojo dulu dan bahasa Jawa. Dari cukup KIPA, kalau dibuang KIPA, siapa yang mengingat langsung. Ketika kamu memiliki sampah, jangan dibuang sembarangan. Jangan disumberkan nasi. Ayo seperti tahu, permen, kulitnya sampai kena nasi. Ada tak? Ada tak? Ada ya? Tidak ada. Saya yakin tidak ada kecuali yang melakukan. Kecuali yang melakukan. 1, bersih. Yang kedua, aman. Sekolah yang aman yang bagaimana? Sekolah yang anak-anak tidak merasa terancam ketika di sekolah. Terancam dari kekerasan, bullying, hukuman dari bapak ibu guru, baik fisik maupun psikis. Fisik itu guru contek, cewek, atau melakukan hukuman dipakok nanti bokong yang umpamanya. Yang kedua, hukuman secara psikis, kejiwaan, anak-anak melakukan pelanggaran tapi dihukum menulis tulisan saya tidak mengulangi, umpamanya kan banyak ya, saya tidak mengulangi lagi, tapi saya coba bayangkan. Nah, ini anak merasa dekat, aman. Yang kedua, anak-anak teman yang besar jangan merasa lebih bebas dari anak-anak yang sebelumnya kecil. Kelas 3 dengan merasa lebih bebas dari kelas adik kelas di bawahnya. Jadi siapapun berhak merasa bahwa di sekolah ini merasa aman. Ini yang kedua. Yang ketiga, ramah. Ramah. Kita sudah membiasakan, apalagi di sini sekolah yang berbasis keunggulan budaya. Biasa budayakan tegur, sapa, tunggak unggul. Apalagi di sini saya yakin sudah dibiasakan kebiasaan untuk ada budaya Jawa. Kalau lewat mulut saya ini bisa dibiasakan di sini. Nah, ini akan menjadi pendukung bahwa kegiatan sekolah anak-anak di SMP Tujuh Batan akan bisa tercapai. Ramah. Yang
dapat indah. Indah itu apa? Tahu indah anak-anak? Indah itu ketika dipandang mata itu menyenangkan hati. Ketika masuk ke sekolah, kok kita hatinya senang, nyawang pelajar di teman-temannya bagus-bagus, cantik-cantik, Mentari menyapa dari ufuk timur, hangatnya menembus kabut yang mengalun. Di 7 batang langkahmu dimulai, setiap detik adalah kisah yang nyata. Di bawah langit biru harapan bertumbuh, tempat mimpi-mimpi muda meraih pelangi. Suara burung dan tetesan air menyatu, melukis cinta di SMP 7 batang ini. Dan pohon memayungi cerita, ruang kelas penuh tawa dan asa. Bersama kita melangkah lebih jauh, cinta dan mimpi semua berpadu. Di bawah langit biru harapan bertumbuh, tempat mimpi-mimpi muda meraih pelangi. Suara burung dan tetesan air menyatu, melukis cinta di SMP 7 batang ini. Cinta di SMP 7 batang ini. Di bawah langit biru harapan bertumbuh, tempat mimpi-mimpi muda meraih pelangi. Suara burung dan tetesan air menyatu, melukis cinta di SMP 7 batang ini. Rindang pohon memayungi cerita, ruang kelas penuh tawa dan asa. Bersama kita melangkah lebih jauh, cinta dan mimpi semua berpadu. Di bawah langit